kejang-kejang sibuk ngurusi Valentine. Kenapa kamu ndak sibuk ngurusin santri-santrimu itu yang dicabulin itu loh? Ini orang-orang Islam ini memang sontoloyo ya. Ini enggak? Yang kemudian dibuntuti dengan hari esek-esek, hari poligami kan, merayakan, ya kan? Makanya tanggal 25 Desember, hari yang kudus yang dianggap sebagai hari yang kudus bagi orang Kristen, lalu orang-orang Islam menjadikan hari apa? Hari mu'alaf sedunia, artinya apa? Hari poligami seluruh dunia, saudara. Karena saat jadi Kristen mereka nggak boleh poligami, begitu dirayakan, oke, inilah hari mu'alaf sedunia, hari poligami, hari apa? Hari kelamin seluruh dunia bagi orang Islam. Kurang ajar kan? Ini jangan lupa nih ya, nih saudara-saudara jangan lupa ya untuk membuat ini ya, untuk mengajukan petisi, bikin surat edaran melarang Idul Fitri. Apa jadinya tuh kalau Idul Fitri dilarang tuh ya? Kasihan Zong, lu tiap malam protes ke Islam, giliran lu dianjingkan Rudi Yohanes, diam. Karena dia nggak level, saudara ya. Saya mau membahas apa tentang dia nggak level, saudara. Tinggalnya di Dumai. Saya tinggalnya internasional, saudara ya. Saya tinggal di negara yang maju, negara besar. Saya doktor teologi, dia nggak jelas sekolahnya di mana. Anda nyuruh saya berantem sama tukang beca. Nggak level ya, saudara ya. Nggak usah ditanggepin, kecuali kalau ada masalah uang, ada yang difitnah, saya mesti jelasin. Ya kalau nggak usah dibahas, ngapain dibahas? Nggak level amat. Iya kan? Aduh, pendidikan saya lebih tinggi. Ya, status saya secara ekonomi, ya, segala hal. Saya jauh lebih beruntung daripada dia. Lalu kenapa saya harus ngeladeni dia? Kalau dia tanya uang, saya harus jawab. Ya, karena masyarakat siapapun, mau dia garong, mau dia pelacur, mau dia alim ulama, mau dia presiden, mau dia gembel, kalau dia menanyakan, meminta tentang uang, itu kudu dijawab. Karena harus ada pertanggungjawaban kalau uang, jelas. Karena saya mengumpulkan dana dari masyarakat melalui yayasan-yayasan ini, saudara. Tapi kalau dia mau ngomong saya apa, ya saya dikatain anjing, saya tetap ganteng, ya, saya tetap, isi saya tetap lebih cantik, saya tetap ganteng, saya tetap pinter, saya ini seorang doktor teologi, saya juga kuliah di Haifa. Kurang apa lagi? Masa saya masih kurang puas hidupnya, saudara? Anak saya pinter-pinter, saya tidak usah nipu-nipu, nggak usah nipu donasi buat saya bisa punya mobil, punya rumah yang baik, ya kan? Masih kurang apa lagi saya, saudara? Cukup kan? Kenapa saya terus jadi mau mengotori hati nurani saya dengan memaki orang yang memaki saya? Bahkan si Agustan saja yang sudah menghalalkan darah saya saja, kita bantu donasi, carikan donasi, terkumpul sudah 46 juta loh, saudara. Itu ya, saudara ya. Nggak level, nggak usah dibahas ya. Ini siapa nih, pencari celana. Aduh, sorry ya, saya pencari cuana, pencari aduh, nggak perlu ya, saudara ya, nggak perlu dibahas yang begituan. Nah, ya ini kacamata saya ketinggalan di bawah, di saya nggak nyaman nih nggak pakai kacamata ya. Kacamata saya dua-duanya ketinggalan di bawah nih. Bentar. Wah, ini ada MW nih ya. Wah, ada saweran nih. Saweran masuk. Wah, luar biasa. Untuk dark coklat. Bunga untuk pastor. Wah, luar biasa. Waduh, ada saweran lagi kenceng. Sawerannya Valentine ya, saudara ya. Yang mau nyawer Valentine boleh ya, saudara ya. Oke, lanjut ini. Jadi begitulah sejarah Valentine ya. Sebetulnya kalau sekolah mau melarang, laranglah Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah hari raya yang benar-benar tidak sesuai dengan norma-norma budaya Nusantara. Ya, itulah sebabnya kalian sekolah-sekolah di Indonesia itu suka tawuran karena mengikuti teladan suka tawuran. Ya, yang suka begal. Kenapa di Indonesia banyak begal? Karena mengikuti teladannya yang suka begal. Itu seorang begal.
Begal itu orang nggak tahu nggak apa-apa, dibegal di tengah jalan itu, saudara. Kalau perang itu beda, ya. Makanya orang marah, semua orang tuh marah sama. Lihat ya, 50, 60 perang, yang 58 begal, saudara. Yang 2 dibalas, ya. Yang 2 itu orang balas dia, yang 58 dia begal orang, saudara. Makanya banyak begal di Indonesia, jangan heran, karena terinspirasi oleh, ya, mereka bangga kalau pernah jadi begal. Kemudian mereka sudah, Anda lihat ya, di Sumatera Selatan, ya, ada satu kampung namanya Kampung Duta, saudara. Kenapa duta? Karena orang satu kampung ini ngirim orang-orang ke luar negeri buat ngerampok, buat jadi begal, saudara. Ya, kalau pagi di Denmark, malamnya bisa Swedia. Ini orang-orang dari Sumatera Selatan, saudara ya. Dari Sumatera bagian selatan, ya. Ada satu kampung. Nah, lalu pulang, mereka pulangnya ngapain, saudara? Bangun masjid, saudara. Dari mana? Dari hasil begal. Kadang-kadang ada yang sampai dibunuh korbannya, saudara ya. Dan mereka dielulukan, wah, diselamatin, saudara ya. Dan itu halal, saudara, dalam Islam. Mengikuti teladan yang seorang begal. Salah nggak, saudara, kalau saya ngomong begini? Faktanya ada, jangan ngomong salah, saudara. Ya, Idul Fitri itu memang faktanya ada, sejarah itu hasil kemenangan pembegalan, ya, paling suksesnya yang Anda rayakan tiap tahun. Jadi lebih mulia mana merayakan Valentine atau merayakan Idul Fitri, saudara? Walaupun ada, tapi kan kalau Valentine itu banyak yang free sex pada check-in di hotel. Nah, itu agamanya apa yang check-in di hotel? Islam kan? Yang Islam juga ada kan? Apakah dia merayakan Valentine? Yang enggak, saudara. Mau check-in nggak usah nunggu Valentine, saudara ya. Anda check-in di hotel itu mau selingkuh, mau esek-esek, nggak usah nunggu Valentine. Nah, itu ustadz itu yang banyak nyabuli santri-santriwatinya, nggak usah nunggu Valentine, saudara. Jangan salahkan Valentine. Karena Valentine kalau Anda lihat tadi ceritanya bukan hari esek-esek dunia, saudara ya. Bukan hari free sex dunia. Beda ketika Anda merayakan Idul Fitri, itu merayakan hari bulan dunia, saudara, internasional. Hari raya internasional itu kan. Ini enggak? Yang kemudian dibuntuti dengan hari esek-esek, hari poligami kan, merayakan, ya kan, makanya tanggal 25 Desember, hari yang kudus, yang dianggap sebagai hari yang kudus bagi orang Kristen, lalu orang-orang Islam menjadikan hari, apa, hari mu'alaf sedunia, artinya apa, hari poligami seluruh dunia, saudara, karena saat jadi Kristen mereka nggak boleh poligami, begitu dirayakan, oke, inilah hari mu'alaf sedunia, hari poligami, hari apa, hari kelamin seluruh dunia bagi orang Islam, kurang ajar kan, dimana pengen mengawini Maria dan punya isi 23, niduri anak kecil, niduri pembantunya, niduri mantunya. Itu yang terjadi, saudara. Mau terima mau enggak itu faktanya. Ya. Oke, lanjut. Jamie Lannister. Jamie mana Lannister? Ya, silakan Jamie Lannister. Sang debater Rudy Yohanes, kuliah teologi juga kagak gitu loh, tapi soal ngomong Alkitab, ngomong teologi, itu tidak ada bedanya dengan ustadz-ustadz radikal yang tidak bersertifikasi, tidak ada bedanya dengan si Yahya Waloni gitu ya, lo yang nggak belajar mengenai keislaman yang dalam, tapi teriak-teriak mengenai agamanya, begitu. Sudah, itu aja Pak Paul, lanjut terus. Hajar terus, sikat terus mereka Pak Paul. Saya nggak membahas Rudy Yohanes yang nggak level. Ya kalau tanya uang saya jawab ya. Tapi kalau membahas orang yang mau dia ngomong apa, mau dia bilang kuntilanak, mau bilang genderuwo, nggak level, ngapain kita ladenin ya, ngapain kita bahas-bahas juga. Oh bukan nggak berani, saudara ya, bukan nggak urusan, nggak level, ya nggak level. Nggak usah dibahas ya. Tapi memang ini orang memang ini ya, tega ya, raja tega ya, masa si Rudi Simamora ditinggal ya. Tapi udahlah, itu urusan dia sama Tuhan kan. Kalau kita punya urusan sendiri, kita biarkan saja ya, saudara ya. Kita biarkan saja. Itu pokoknya kita punya urusan sendiri ya. Biarkan barisan sakit hati kumpul sama dia semua saja. Ini kan Anda kan kelihatan. Oke, lanjut dulu nih Pak Santi Amar. Ada laporan apa nih Pak Santi Amar kita nih?
Kenapa Pak? Ada perkembangan apa nih kita nih? Perkembangan sih nggak ada apa-apa Pak, cuma kita dalam rangka nanti Harlah Galarua tanggal 4 Juli ya. Mbak Curi ya? Itu Independence Day dari Amerika itu ya, bersejarah itu. Kita pindah kantor juga ya? Ya, untuk biar nanti geber besar-besaran. Sekaligus apa yang disampaikan oleh Pastor Paul itu nanti untuk merekrut beberapa orang sebagai litbang kita Pak. Jadi kita lagi persiapan ke arah itu semua. Luar biasa. Iya. Bang, kita makin banyak ini ya, makin kuat ya. Ada yang luar biasa saudara. Tapi jangan lupa nih ya, nih saudara-saudara jangan lupa ya untuk membuat ini ya, untuk mengajukan petisi, bikin surat edaran melarang Idul Fitri. Apa jadinya tuh kalau Idul Fitri dilarang tuh ya? Sama itu Pastor Paul, tolong nanti dikirim ke saya itu surat itu, WA itu ya, itu kan harus dipersoalkan itu membawa institusi mesti dipetunkan itu Pak. Iya, itu nggak boleh itu ya. Itu harus dikomplain ya, itu harus dikirimin surat tuh ya. Galarua mungkin sebentar, saya forward ke Pak Santiamar ya. Harus bersurat itu ya ke mereka ya. Ya, resmi itu nanti Pak. Kita harus bersurat itu benar tuh. Saya nggak kepikir ya, itu harus komplain besar itu ya, dikomplain disuratin. Masalah besar itu. Kalau perlu, gini Pak Santiamar, jumpa pers Pak Santiamar. Galarua kalau perlu masukin ke ini suratnya lalu dimasukkan ke pers. Ya. Media. Ya. Kirim ya. Bentar ya. Itu kepala dinasnya itu mesti dipecat itu. Nggak bisa itu. Nah, yang ini. Santiamar. Nah, ini udah saya kirim ya. Saya kirim. Ini kiriman dari orang, saya forward doang itu ya. Saya forward aja. Coba. Itu boleh itu dikomplain tuh ya. Enggak, itu karena hari Valentino. Nanti kasih sedikit ya, karena itu adalah peringatan hari Santo Valentino ya kan. Dan itu adalah hari yang suci bagi orang Katolik dan orang-orang Lutheran ya. Nah, itu harus dikasih tahu itu. Luar biasa nih ya untuk saya. Wah, ini saya bisa beli coklat banyak nih ya. Saweranya tadi udah berapa tuh, saya nggak ngitung tadi itu ya. Aduh, luar biasa saudara ya. Aduh, saudara jangan lupa viralkan dong video saya ya. Viralkan dan di-subscribe ya, dan di-subscribe, di-like. Ya luar biasa kita ya, subscribernya naik ya, cepat sekali ya. Hari ini kita sudah 138.000 subscriber ya saudara ya. Sempat diboikot ya, sama Menkominfo. Luar biasa, betapa takutnya ya orang-orang ini merasa ketakutan ya saudara ya. Nah, balik lagi saudara ya. Jadi saudara ya, jadi Islam itu nggak dilarang ya, tapi jadi bodoh itu dilarang saudara ya, dilarang. Kalau kamu bodoh nanti negaranya kere terus saudara ya, negaranya kere terus. Itu ya saudara ya. Anda cuman gara-gara Valentine kejang-kejang sibuk ngurusi Valentine. Kenapa kamu ndak sibuk ngurusin santri-santrimu itu yang dicabulin itu loh? Ini orang-orang Islam ini memang sontoloyo ya. Kamu ndak ngurusi santri-santrimu yang dicabuli, malah ngurusin Natal, ngurusi Valentine. Kamu ndak ngurusin yang itu tadi ya. Yang ya karena di dalam akhlak dalam Islam boleh sih nyabulin santri sih ya. Ya, dalam Islam akhlaknya dibolehkan, untuk itu dibolehkan. Susah. Ya kemarin kan sudah bilang kan, orang tidak jujur tidak apa-apa, yang penting bangun masjid, yang penting uangnya berdakwah. Ya kan Anies itu udah jelas ya, korup. Boleh tidak apa-apa, yang penting buat berdakwah, yang penting buat memajukan Islam. Ya memang compong ini orang-orang Islam otaknya ya. Korupsi boleh, ya ngerampok aja boleh. Makanya orang ayah Ahok nggak boleh, karena Ahok tidak berdakwah, tidak memajukan Islam. Ya Ahok ini merupakan halangan hambatan bagi Islam, makanya dimusuhi. Walaupun jujurnya luar biasa. Tapi bagi Islam ini Ahok ini ancaman, katanya si Ma'ruf Amin kan. Ancaman ini. Ya kan harus kita habisi, katanya si Wakil Presiden Indonesia kan. Si Ma'ruf Amin itu kan.
ancaman. Nah itu ya saudara ya, cara berpikirnya orang Islam itu tadi ya, Anda berbuat tadi ya, kriminal, Anda korupsi, boleh semua, yang penting Anda membangun masjid dan uangnya disisihkan untuk dakwah. Ya, Anda mau jadi teroris, Anda mau ngerampok, Anda mau jadi apa, yang penting Anda pulang bangun masjid, Anda pasti akan mulia. Ya kan, maling rampok begal yang dianggap jadi. Nah, kalau semua adalah maling rampok begal, gimana umatnya? Umat saudara, pikir sendiri aja deh. Ya, Anda boleh pikir sendiri aja lah, mau gimana dah. Suka-suka kamu aja lah. Ya. Bentar. Lanjut lagi nih.